Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai obat efedrin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Pertama, Yosi Heren Simamora, kedua, Vinia Frederica Haurisa, ketiga, Trishen Yuniksi Walete, keempat, Tata Suelai Adu. Berikut ini merupakan poin-poin yang akan kami bahas pada presentasi kami. Di antaranya, definisi obat, nama generik dan nama paten, gambar tiap sediaan bentuk obat, golongan dan klasifikasi obat, indikasi dan kontraindikasi, efek samping, farmakodinamik dan farmakokinetik, dosis dan cara pemberian, nursing consideration, indeks keamanan kehamilan, dan yang terakhir special precaution. Oke, yang pertama yaitu definisi obat. Definisi obat efedrin sendiri merupakan alkaloid agen simpatotemik yang berfungsi sebagai dekongestan dan juga bronkodilator. Maksudnya adalah obat efedrin ini mengandung senyawa organik yang di dalamnya terdapat kandungan nitrogen. Obat efedrin ini merupakan senyawa stimulan yang meniru efek agonis endogen dari sistem saraf simpatik. Dan di sini dikatakan bahwa efedrin ini berfungsi sebagai dekongestan, yang artinya efedrin akan menyebabkan vasokonstriksi terhadap saluran hidung untuk mencegah aliran cairan dari pembuluh darah kepada hidung. Dan sebagai bronkodilator, ini maksudnya efedrin ini akan membantu dalam melebarkan bronkus supaya udara dapat masuk dengan bebas. Yang kemudian yaitu nama generik dan juga nama paten dari obat efedrin. Nama paten obat efedrin sendiri ialah efedrin dan nama generiknya yaitu efedrin HCl, efedrin HCl berlico dan juga Fasodrin. Dan ini merupakan gambar dari tiap sediaan bentuk obat, yaitu bentuk sediaan obat padat yang berupa tablet, dan juga bentuk sediaan obat cair yang berupa obat injeksi. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang golongan dan klasifikasi obat efedrin. Jadi, obat efedrin ini termasuk dalam golongan obat keras. Dengan kata lain, obat efedrin ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Obat keras ditandai dengan tanda khusus berupa lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Selain itu juga untuk mengendalikan dan mengawasi obat efedrin ini, harus dicantumkan kalimat harus dengan resep dokter pada kemasan atau etiket obat. Selanjutnya, obat ini termasuk klasifikasi obat dekongestan, di mana obat efedrin ini termasuk salah satu obat yang bekerja pada sistem pernafasan, terkhususnya pada saluran pernafasan atas. Obat dekongestan berarti obat yang menyebabkan vasokonstriksi lokal sehingga menurunkan aliran darah kapiler yang teritasi dan dilatasi pada membran mukosa hidung dan rongga sinus. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan indikasi dan kontraindikasi obat efedrin. Jadi, obat efedrin ini diindikasikan untuk pasien yang mengalami hidung tersumbat, bronkospasme, di mana bronkospasme merupakan penyempitan saluran pernafasan menuju paru-paru atau bronkus akibat mengencangnya otot-otot dinding bronkial yang melapisinya. Kemudian, obat efedrin ini juga diindikasikan kepada pasien yang mengalami hipotensi dengan induksi anestesi. Nah, selanjutnya obat efedrin ini dikontraindikasikan kepada pasien yang memiliki penyakit jantung iskemik, trombosis koroner, hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, tirotoksikosis atau peningkatan kadar hormon tiroid di dalam darah. Kemudian obat efedrin ini juga dikontraindikasikan kepada pasien yang mengalami hipertrofi prostat, glaukoma, pasien yang mengonsumsi obat MAOI, kemudian
pasien yang mengonsumsi obat simpatomimetik, pasien yang diberi anestesi volatil, dan juga dikontraindikasikan kepada ibu menyusui. Nah, berikut ini merupakan efek samping dari obat efedrin. Di antaranya adalah insomnia, vertigo, gugup, sakit kepala, pusing, pandangan kabur, takikardia, mual, muntah, anoreksia, detak jantung cepat, berdebar, dan tidak beraturan. Selanjutnya, farmakodinamik dan farmakokinetik. Apa itu farmakodinamik dan farmakokinetik? Jadi, farmakodinamik adalah bagaimana obat mempengaruhi tubuh, dan farmakokinetik adalah bagaimana tubuh bereaksi terhadap obat tersebut. Jadi, pada konteks ini adalah efedrin, ketika kita membahas farmakodinamik, yaitu efedrin bekerja dengan stimulasi reseptor alfa dan beta yang akan memberikan stimulasi bronkodilasi, periferal vasokonstriksi, dan sistem saraf pusat. Selain itu, obat ini juga bekerja dengan menstimulasi bagian pernafasan pusat. Selanjutnya adalah farmakokinetik. Farmakokinetik yaitu bagaimana tubuh bereaksi terhadap obat. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah penyerapan atau absorpsi, yaitu obat diserap secara penuh dari saluran pencernaan, kemudian obat didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh, kemudian terakumulasi di hati, paru-paru, ginjal, limpa, serta memasuki ASI. Kemudian obat dimetabolisme di hati dan menghasilkan metabolit p-hidroksifedrin dan noreperin dalam jumlah kecil. Kemudian obat diekspresi melalui urin sebagai obat yang tidak berubah dalam kadar 77% dan metabolit dalam jumlah yang kecil. Plasma paru waktu adalah 3-6 jam. Selanjutnya adalah dosis dan cara pemberian. Dalam penggunaan obat efedrin, obat ini tersedia dalam dosis dewasa dan anak-anak. Selanjutnya, penggunaan obat ini juga disesuaikan dengan kegunaan obat itu tersendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang dosis untuk orang dewasa. Pertama, untuk pengobatan sindrom Adams-Stokes atau miastenia gravis atau hipotensi yang diinduksi dengan anestesi umum, dan juga untuk pengobatan asma bronkia. Kita dapat menggunakan rute parenteral melalui intramuskular dengan dosis 25-50 mg, dan juga untuk intravena kita dapat menggunakan dosis 5-25 mg yang diberikan secara perlahan, dan jika diperlukan diulang dalam 5-10 menit. Kemudian, untuk pengobatan hipotensi yang diinduksi dengan anestesi umum dan juga pengobatan asma bronkia, kita dapat menggunakan rute oral dengan dosis permulaan 12,5 mg sampai 25 mg dalam 4 kali sehari, dan juga dosis maksimum adalah 150 mg per hari. Yang kedua, untuk pengobatan hidung tersumbat, kita dapat melalui hidung, yaitu meneteskan 1-2 tetes pada tiap lubang hidung hingga 4 kali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, untuk pengobatan asma bronkial, kita dapat menggunakan rute oral dengan pasien anak-anak berumur 12 tahun ke atas dengan dosis 12,5 sampai dengan 25 mg dalam 4 kali sehari. Untuk dosis maksimumnya adalah 150 mg per hari. Yang kedua, untuk pengobatan hidung tersumbat, kita dapat memberikan melalui hidung. Untuk pasien berumur 12 tahun ke atas, kita dapat meneteskan 1-2 tetes hidung hingga 4 kali sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, nursing consideration. Apa itu nursing consideration? Nursing consideration adalah segala sesuatu hal yang dipertimbangkan oleh perawat sebelum
dan selama melakukan terapi pemberian obat. Yang pertama adalah menilai I dan O, selanjutnya mengkaji EKG terus-menerus selama pemberian, selanjutnya mengkaji B dan P, dan detak jantung setiap 5 menit, dan juga kaji adanya parestesia dan dinginnya ekstremitas, karena dalam penggunaan jangka panjang, maka obat ini dapat mengakibatkan kecemasan dan kemudian dapat mengakibatkan peningkatan asam laktat dan dental asidosis metabolik yang parah. Selanjutnya, kaji tempat suntikan untuk pengelupasan jaringan dan berikan pentalomina yang dicampur dalam NS jika hal tersebut terjadi. Selanjutnya, jika kita memberikan lewat intravena, maka kita harus memberikan melalui stopcock yang atau sambungan Y yang diinjeksikan dosis 10-25 mg secara perlahan, dan ini dapat diberikan dalam keadaan murni dan juga harus melindungi larutan dari cahaya. Selanjutnya, kita harus pantau kadar kalium karena dapat menyebabkan anoksia pada janin. Dan yang terakhir, tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui. Oke, selanjutnya kita masuk dalam indeks keamanan kehamilan. Pada obat ephedrine, terdapat indeks keamanan kehamilan yang termasuk dalam kategori C, di mana dalam kategori ini melakukan sistem percobaan pada reproduksi binatang yang menunjukkan adanya efek samping bagi janin yang bersifat teratogenik atau embriosidal, yang artinya bahwa teratogenik dalam istilah medis itu disebabkan karena adanya infeksi virus rubella, konsumsi alkohol selama kehamilan, dan merokok selama kehamilan. Sedangkan pada ibu hamil, tidak boleh digunakan pada pasien hamil ketika pasien tekanan darahnya di atas 130/80 mm air raksa. Next. Selanjutnya, kita masuk juga dalam special precaution atau tindakan pencegahan khusus pada obat ephedrine. Nah, yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, yakni tekanan darahnya di atas 130/80 mm air raksa, di mana dapat terjadi setelah menerima obat ephedrine. Sehingga sangat penting untuk dokter memeriksa tekanan darah setelah menerima obat ephedrine ini. Jika terdapat adanya perubahan pada tekanan darah normal, langsung hubungi dokter segera. Berikutnya, tindakan pencegahan khusus selanjutnya yaitu penggunaan obat ephedrine yang berulang kali. Ini menyebabkan penurunan respon yang cepat terhadap obat. Dan selanjutnya juga, jangan minum obat lain, baik itu obat resep atau non-resep dan suplemen herbal atau vitamin, kecuali telah didiskusikan dengan dokter. Kemudian tindakan pencegahan khusus selanjutnya adalah pasien yang tidak sesuai gejala vasomotor, riwayat gangguan kejang, gangguan ginjal, lanjut usia, dan kehamilan. Nah, ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kami. Sekian dan terima kasih.